Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat siang dari Malang, Jawa Timur. Saat ini aku berada di Karoseri Tentrem, dan pada video kali ini aku akan nunjukin ke kalian satu bus yang sangat spesial. Ini adalah bus baru, PO baru, dan akan melayani rute dari Pekanbaru, Medan PP dengan fasilitas yang luar biasa yang belum ada di jalurnya. Seperti apa bisnya? Ini dia Aerobus Double Decker Avante D2. Ya, sekarang kita sudah berada di depan dari bis Aerobus. Ini adalah bus yang akan melayani rute dari Pekanbaru, Medan. Nah, kita akan lihat lebih detail dari bus ini. Kita mulai dari bagian depan ya, yuk. Depannya ini seperti Avante D2 pada umumnya, tapi ini sudah yang facelift. Perbedaannya tipis-tipis aja dengan Avante D2 pendahulunya. Seperti di bagian depan ini ada garnish chrome-nya, itu yang bikin dia kesannya nambah mewah. Juga di bagian lampunya ini, sejak Gias 2023 itu sudah LED nih proyektornya. Dia sudah ada proyektor dari sebelumnya, tapi kalau yang di setelah Gias itu sudah menggunakan LED. Kemudian di bagian bawahnya juga dia ada DRL, dan DRL-nya ini dia bisa nyala berbarengan dengan lampu sen. Jadi bisa jadi lampu sen juga untuk DRL di bagian bawahnya. Kemudian yang khas dari bus Sumatera, terutama Pekanbaru, Medan sampai Aceh itu ya, di bagian atasnya lihat deh, itu ada tamengnya atau tralisnya. Fungsinya buat apa? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Fungsinya itu terutama buat menghindari ranting-ranting pohon, karena ini bis tinggi ya, double decker, jadi bagian atasnya tuh biar lebih aman atau lebih safety lagi. Terutama kalau sering naik bis double decker itu pasti sering ngerasa ketika busnya itu kena ranting itu kan kaget ya. Nah, dengan adanya tralisnya ini itu bisa kita merasa lebih aman, terutama penumpang di bagian atasnya, karena nggak langsung kena kaca. Dan juga di Sumatera itu masih rawan orang iseng ya, biasanya ngelempar batu. Nah, dengan adanya tralis ini itu bisa lebih terlindungi lagi. Gitu teman-teman. Ya, di bagian depannya seperti itu. Nih di bagian sini ada tulisan Aerobusnya, terus ada list chrome-nya di topinya, dan ada tulisan ini AB002. Ini adalah kode bodi dari bus ini, Aerobus nomor 2. Karena Aerobus saat ini membuat 2 unit double decker, dan kebetulan ini kita review unit yang kedua. Nah, bagian depan ini juga ada liverynya juga berwarna gold dan hitam. Jadi Aerobus ini dia didominasi dengan warna hitam dicampur dengan warna gold. 2 warna yang tidak pernah salah kalau dikombinasikan. Yuk kita ke bagian samping. Sini adalah pintu untuk ke cabin kru atau tempat driver. Ini juga bukanya. Nah, dia bukanya ke samping gini ya, swing bukanya seperti itu. Kemudian ada tangganya seperti biasa. Jadi untuk naik dari tanah ke tangganya itu nggak terlalu jauh, karena ada tangga yang terbuka mengikuti pembukaan dari pintu gitu. Yuk kita lihat bagian sampingnya. Lihat deh, luar biasa ya. Bisnya ini dia berwarna hitam pekat digabungkan dengan gold. Itu kesan mewahnya keluar banget, aura mewahnya keluar banget gitu. Kemudian juga dia velgnya sudah memakai velg aluminium Alcoa di semua rodanya gitu. Keren banget ya. Aku tuh dari tadi ngeliatin, kok ini bis keren banget ya. Warnanya itu dia jadi mewah sekali gitu loh. Jadi ketika kita lihat bis ini, aura mewahnya itu berasa banget gitu loh. Terus juga di bagian sampingnya itu ada tulisan business class on the ground. Jadi bus ini dia mengusung atau nanti pasarnya itu akan menyasar pasar menengah ke atas. Makanya di bus ini ada 2 kelas yang nanti kita akan lihat. Kelas pertama itu ada kelas sleeper di bagian bawah, dan juga kelas eksekutif kelas. Tapi kalau aku bisa bilang sih ini super eksekutif sih, karena dia konfigurasi kursinya itu 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri, dan kursinya gede-gede banget. Nanti kita akan lihat di bagian dalamnya seperti apa. Di bagian tengah ini ada pintunya. Ini pintu untuk penumpang. Kalau pintu penumpangnya seperti biasa dia geser ke belakang atau sliding, dan ada tangganya juga. Jadi penumpang dari tanah mau naik ke busnya itu terbantu dengan tangga yang keluar berbarengan dengan pintu. Seperti itu.
Sekarang kita di bagian belakang dan kita lihat bagasinya. Jadi di sini ada 3 pintu bagasi, ada 2 yang besar dan 1 yang kecil tapi nggak kecil-kecil amat. Bagasinya ini dia tembus dari kanan ke kiri dan bagasinya ini sangat memadai buat penumpang-penumpang yang naik bus ini bisa taruh koper-kopernya yang besar di dalam bagasi ini. Jadi Aerobus ini menyediakan free 25 kg barang bawaan untuk penumpang yang bisa ditaruh di bagasi ini. Luar biasa ya. Terus juga nih lihat deh, velgnya ini luar biasa kinclong sekali. Ini bisnya udah hitam, sangar gitu ya, ditambah dengan velgnya yang kinclong. Jadi wah, kesan mewahnya tuh makin nambah-nambah gitu. Luar biasa. Yuk kita ke bagian belakang. Jadi bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, sampai bagian belakangnya hitam dan masih ada list goldnya di atas itu ya. Dengan tulisan Aerobus yang berwarna gold juga. Tuh, ada tulisan Pekanbaru Medannya di bagian atas. Dan di bawahnya itu ada website Aerobus untuk melakukan reservasi tiket, ataupun teman-teman yang mau mengetahui informasi tentang Aerobus bisa ke Instagramnya Aerobus Transport, dan ada call centernya juga tuh 0821 6999 9927 gitu. Keren banget ya. Jadi seperti itulah di bagian luarnya. By the way, ini sasisnya memakai sasis Volvo B11R Euro 5 yang terbaru, 450 horsepower. Ini coba kita lihat bagian mesinnya. Wah, nah inilah mesin dari Volvo ya. Tuh, luar biasa. Seperti biasa berwarna hijau dan besar sekali gitu teman-teman. Oke, yuk sekarang kita tutup lagi. Jadi kalau Avante ya, seperti ini bagian belakangnya sangar banget. Terus juga di sini ada list chrome-nya ya, di grillnya. Jadi lebih elegan. Wow. Ayo kita masuk. Nah, ketika masuk kita langsung bertemu dengan toilet. Ini toiletnya. Dan yang luar biasa itu ada di sebelah sini teman-teman. Di sini ada microwave dan juga ada dispenser loh. Luar biasa. Ini mungkin aku baru pertama kalinya ya lihat bis antar kota, antar provinsi di mana dia punya microwave di dalamnya. Mungkin ini microwave nanti digunakan untuk menghangatkan makanan atau snack yang didapat ketika naik bus Aerobus ini. Kalau dispensernya ini buat bikin kopi, teh segala macam, karena mungkin nantinya di sini ada apa namanya, kopi-kopi sasetan nih. Karena di sini nih ada ininya teman-teman, tempat-tempat buat naro saset-saset apa minuman tuh ya, ada cup-holder-nya buat nyeduh gitu-gitu. Jadi emang bis ini nantinya akan menjadi bis dengan fasilitas terlengkap yang pernah ada di jalurnya Pekanbaru Medan. Toiletnya, yuk kita lihat bagian toiletnya. Di sini ada nyala ya di pintunya tuh, lampunya di bagian sini. Ini lampunya, dan juga di sini ada lampunya nih. Jadi menerangi jalan ke bawah gitu. Kita buka toiletnya. Nah, ini dia toiletnya tuh. Mewah sekali toiletnya. Seperti biasa tentrem, ada 3 cermin di bagian dalamnya. Luar biasa ya. Oke, toiletnya bagus banget. Kita tutup lagi. Dan di deck 1 ini, di sini ada 2 kelas. Yang pertama, ini adalah kelas eksekutif. Tapi lebih tepatnya mungkin kalau aku sebut super eksekutif ya, karena ini bangkunya besar banget dan nyaman banget dengan konfigurasi kursi 1 di bagian kiri dan 2 di bagian kanan. Kursinya memakai kursi dari Rimba Kencana dan warnanya krem seperti ini teman-teman. Oke, ini sekarang kita coba duduk di kursi yang eksekutifnya. Jadi kursinya seperti ini, dia punya double leg rest. Jadi ada leg rest di sini, ini bisa diangkat. Bisa diangkat gini, dan di bagian depannya juga ada leg restnya lagi, dan kita bisa selonjoran seperti ini. Wah, enak banget sih ini. Luar biasa. Pekanbaru Medan 12 sampai dengan 15 jam perjalanan. Naik bus ini walaupun cuma kelas eksekutifnya, bukan sleepernya, ini udah nyaman banget. Dan teman-teman mungkin tahu, aku tipikal orang yang lebih suka duduk di kursi yang besar seperti ini. Bisa selonjoran, bisa bisa ditutup juga leg restnya. Kalau kakinya pegel selonjoran terus, bisa ditutup lagi seperti ini. Jadi kaki bisa begini, bisa duduk tegak juga. Dan ini bisa membuat badan lebih banyak variasi untuk duduknya gitu dibanding kita duduk di tempat sleeper. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di kursinya ini, yang pertama ini punya
meja lipat. Nah, jadi kalau teman-teman mau sambil makan, ini bisa memakai meja lipat ini. Ya, meja lipatnya bisa di-adjust juga untuk maju dan mundur posisinya. Ini kalau mau dimajuin seperti ini, kalau mau dideketin atau dimundurin seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk makan, untuk kerja gitu ya, pakai laptop, pakai tablet segala macam, bisa menggunakan meja lipat ini. Kalau sudah selesai, bisa ditutup lagi ya. Seperti ini, dorong ke belakang dan kembali seperti ini, menjadi armrest yang nyaman untuk digunakan. Kemudian di sebelah kirinya ini ada 3 cup holder, ada 2 yang besar dan 1 yang kecil seperti ini. Jadi bisa untuk menaruh 3 botol air mineral atau kopi gitu ya, bisa ditaruh sini. Jadi kita nggak usah bolak-balik ke belakang, bisa ditaruh sini dan bisa menjadi persediaan kita selama perjalanan menggunakan bis ini. Nggak habis sampai di situ, di sini ada colokan-colokannya nih ya. Ada 2 buah USB slot dan ada 1 power outlet atau colokan listrik seperti di rumah. Lengkap sekali di sini. Tuh, luar biasa ya. Dan nyalainnya tinggal pencet yang warna putih ini, dikebawahin. Nah, dia powernya nyala, jadi bisa ngecas kalau sudah dipencet seperti ini. Gitu teman-teman. Luar biasa ya. Ini enak banget loh. Dan misalkan kalian bosen duduk tegak seperti ini ya, ini bisa ditarik tuasnya dan bisa dikebelakangin dari si sandaran punggungnya seperti ini. Waduh, enak banget. Kursinya rimba kencana, dia pakai bahan juga bahan yang premium. Jadi kulit pas kena ininya nih, apa namanya, pelapis joknya itu nggak gatal, enak banget, nyaman banget ini, luar biasa ya. Kemudian di bagian atas ini ada louvre AC dan di louvre AC-nya ini ada lampunya. Tuh, ada 2 buah lampu di sini. Jadi misalkan teman-teman nyari barang malam-malam bisa gunakan lampu ini seperti itu. Jadi sekarang kita ke kelas paling tinggi dari Aerobus ini, yaitu ada di depan. Nah, jadi di sini ada 2 kursi sleeper. Jadi ini adalah kasta tertinggi dari kelas di bus ini. Jadi ada 2 sleeper di bagian kanan dan di bagian kiri, yang kursi ini pasti akan menjadi rebutan para penumpang Aerobus karena jumlahnya cuma 2 aja. Dan di sini juga mempunyai fasilitas yang sama seperti di belakang, yaitu ada chargeran segala macam dan ada meja lipatnya juga. Untuk lampunya juga di sini ada sama seperti yang di kelas bawah, dan ada tambahan 1 lampu di sini. Ini kalau aku pencet tombol ini menjadi lampu di bagian tengah. Nah, tuh lampunya nyala tuh. Itu dari tombol ini teman-teman. Tapi perbedaannya antara yang sleeper atau yang super eksekutif yaitu ada di neckrest-nya atau ada bantal di bagian leher dari kursi sleeper ini, dan akan membuat lebih nyaman ketika kita tiduran di kelas sleeper ini. Luar biasa ya. Juga untuk mengatur rebah atau naiknya si sandaran punggungnya, di sini ada tombol elektrik. Jadi sudah tidak menggunakan tuas lagi. Tinggal pencet aja tombol ini dan sandaran punggungnya akan naik. Gitu teman-teman. Juga di sini walaupun dia sleeper, tetap disediakan seat belt. Dan sudah menjadi standarnya bis-bis zaman sekarang itu ada safety beltnya seperti ini. Oke, yuk sekarang kita ke atas. Sudah selesai dengan dek bawah, sekarang kita mau naik ke lantai atas. Tapi sebelumnya, ini aku mau kasih lihat kalian nih, tinggi dek di bagian bawah nih enak banget. Dengan tinggiku 175 cm, ini aku nggak perlu nunduk-nunduk untuk jalan di dek bagian bawahnya. Jadi dengan teman-teman yang tingginya seperti aku atau di atas aku, ini masih bisa jalan dengan normal di sini, nggak perlu nunduk-nunduk. Ini mungkin tingginya sekitar 178 atau 180 cm mungkin ya tingginya nih. Jadi enak banget. Yuk, sekarang kita naik ke atas, ke lantai 2 atau ke dek 2-nya. Dan ini di tangganya itu ada lampunya teman-teman. Jadi kalau misal malam gitu ya, ini kita bisa dibantu oleh cahaya lampunya untuk melihat tiap anak tangganya. Dan ada pegangannya dari bawah sampai ke atas. Jadi kalau kita jalan atau dari atas mau ke toilet atau mau balik lagi, kita bisa pegangan ini nih, besi ini. Jadi aman gitu. Yuk, kita naik ke atas. Dan seperti inilah di bagian atasnya. Jadi di atas ini sama seperti di bawah, konfigurasi kursinya 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri. Dan di atas ini ada 25
kursi. Jadi ada 25 penumpang yang bisa duduk di dek atas ini teman-teman. Jadi totalnya itu bis ini bisa mengangkut 33 penumpang. 25 di bagian atas, 6 di bawah plus 2 sleepernya. Nah, di bagian atasnya sama seperti di bawah, kursinya segala macam. Dan di bagian belakangnya ini ada ruang istirahat untuk kru, di mana ini ada pintunya seperti ini tuh. Jadi dibatasi oleh pintu dan keren sekali, dia lega banget ya. Luar biasa. Dan ada CCTV-nya juga di bagian belakang. Jadi di bis ini kalau nggak salah ada 8 atau 9 CCTV. Jadi kalau ada apa-apa di bis ini aman banget. Terus juga bagian bagasinya ini enak banget megangnya. Jadi ini dilapis dengan kulit ya. Jadi kalau dipegang tuh lembut banget. Terus juga di sini ada handrailnya. Jadi buat teman-teman yang jalan di atas ini bisa menggunakan handrail ini untuk pegangan. Jadi pegangannya jangan pegangan kursi penumpang karena akan mengganggu penumpang yang duduk di kursi tersebut. Jadi pegangannya rel di atas ini. Seperti itu teman-teman. Dan untuk buka bagasinya juga ini enak. Tangannya tuh udah enak banget. Tuh. Tuh, bukanya enak banget bagasinya. Seperti itu. Oke. Dan ini bagus nih tentrem. Dia kasih rubber di sini. Jadi ketika bagasinya ini nutup, itu nggak ada suaranya tuh. Tuh. Even dibanting pun nggak ada suaranya. Nah, enak banget ya. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat kursinya juga kali ya, sebelah sini ya, biar enak. Jadi kursinya seperti ini, dan untuk luasnya itu sama seperti di bawah. Jadi benar-benar kursi yang di bawah itu sama kursi yang di atas ini, itu sama persis, sampai semua fasilitas-fasilitasnya itu sama tuh, chargernya sama. Di sini juga ada meja lipatnya, sama. Tuh. Jadi benar-benar atas bawah itu sama. Jadi di bis ini cuma ada 2 kelas aja, eksekutif dan juga sleeper. Yuk, sekarang kita lihat di bagian paling depannya. Sekarang kita ke bagian depan. Ini juga di sini ada TV-nya di atas tangga ya. Jadi ini adalah entertainment system para penumpangnya melalui TV ini. Jadi di atas ini ada 2 buah TV. Yang pertama ada di sini untuk penumpang tengah ke belakang, dan ada lagi TV di bagian depan untuk penumpang depan ke tengah. Oh ya, ada yang unik di kursinya, yaitu adalah ini nih. Ini baru pertama kali juga aku lihat. Tuh, ada kacanya. Tuh, buat ngaca ini ya berarti ya. Tuh, ada kacanya, ini unik banget. Dan dia bisa ditutup ini dengan metode magnet tutupnya. Tuh, kalau dibuka seperti ini. Ada kacanya. Unik ya. Oke, ini TV untuk bagian depan. Jadi buat penumpang dari depan ke tengah, ini ada disediakan TV. Tuh. Dan ini kayaknya TV-nya dia ngikut dari head unit yang ada di cabin crew gitu. Oke, kita tutup lagi. Bisa dikunci. Dan ini enak, kalau tentrem itu dia di bagian TV-nya itu nggak berisik. Jadi ketika bis ini jalan tidak mengganggu kenyamanan dari penumpangnya. Gitu teman-teman. Jadi di bagian depan ini lebih luas dibanding kursi-kursi di bagian belakangnya. Karena di bagian depan ini ada space lagi nih. Seperti ini. Kenapa ada space yang lega seperti ini? Untuk menggantikan bagasi yang berada di atas. Karena kalau kita duduk depan, itu kita tidak mendapatkan bagasi di atas. Jadi digantikan dengan space yang luas seperti ini. Dan juga di sini ada pegangannya. Terus juga ini ada wood panelnya. Jadi mewah banget ya. Ada wood panelnya, dan di sini ada cup holdernya nih. Ada 2 cup holder. Jadi kita mendapatkan banyak sekali cup holder. Udah di sini ada cup holder, di sini ada cup holder lagi. Wah. Ini teman-teman kalau naik bus ini bisa ngincar kursi depan ini juga nih kalau pengen lihat view ke depan. Dan walaupun dia ada tralisnya, coba dilihat ke depan. Ini nggak terlalu menghalangi pandangan banget tralisnya. Tuh. Jadi tralisnya karena dia busnya tuh tipis-tipis gitu ya. Jadi view ke depan tuh masih tetap bagus teman-teman. Pekanbaru Medan, duduk depan, selonjoran kayak gini. Waduh, enak banget. Terus juga di bagian sampingnya tidak ada yang menghalangi juga ya. Jadi view-nya tuh dari samping ke depan itu luas sekali view-nya. Luar biasa. Oh iya teman-teman, di bus ini juga ada fasilitas wifi-nya loh. Jadi kita bisa internetan gratis sepanjang jalan.
Oke, jadi seperti itulah detail unit dari Aerobus. Ini adalah bus yang akan meramaikan rute Pekanbaru Medan dan sebaliknya. Jadi ini bus luar biasa sih. Baru pertama kalinya bus di jalur itu memakai servis atau melayani dengan sebegini banyaknya servis yang diberikan. Ada pramugaranya juga nanti. Yang aku nggak nyangka sih ada microwave, ada dispensernya. Itu luar biasa sih. Kelasnya juga luar biasa, sleeper dan juga eksekutif kelas. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu informasi lebih jelas dari Aerobus, bisa silakan ke Instagramnya di Aerobus Transport dan juga websitenya aerobus.co.id. Oke, nggak sabar sih, pengen banget nyobain bus ini ketika sudah jalan reguler nanti, belum tahu juga kapan, jadi pantengin di Instagramnya Aerobus Transport. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!